coba bahas tentang bagaimana sih membuat satu blueprint yang sederhana. Nah, ini saya coba share screen dulu. Oke, bisa kelihatan enggak? Bu Feni bisa ya? Bisa kelihatan share screen-nya? Oke. Bisa. Bisa, Mas. Bisa. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, mungkin di sini sudah ada beberapa yang kenal, namun juga ada yang baru kenal ya, baru akan kenal. Nama saya Wahyudi Mukwago, usaha di bidang startup digital itu aplikasi Tole. Nah, aplikasi Tole ini adalah aplikasi khusus untuk UMKM. Jadi di situ marketplace-nya UMKM, namun karena baru dimulai juga, jadi kita baru seputaran Kota Manado, yang insya Allah nanti bisa di seluruh Indonesia, termasuk teman-teman dari Cirebon nih. Kita bisa sama-sama di dalam sini, biar bisa saling jual produk dan belanja produk UKM masing-masing daerah nih. Jadi itu seputaran untuk Tole. Dan kita akan mulai dulu untuk bagaimana cara membuat blueprint sederhana. Jadi karena kita UMKM, jadi nggak perlu harus sama seperti blueprint pada perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Namun dari sederhana ini itu bisa menjadi atau membuat kita jadi usaha kita bisa menjadi lebih besar. Namun sebelum kita melangkah untuk bagaimana cara membuatnya, paling tidak kita harus pahami dulu sebenarnya apa sih itu blueprint. Nah, blueprint itu ini kalau dari dari pengertian dari beberapa ahli mendefinisikan bahwa menurut Oxford Dictionary adalah blueprint itu detail description of a plan. Jadi deskripsi yang mendetail mengenai suatu usaha atau suatu rencana usaha atau rencana bisnis. Nah, pendapat lain juga mengatakan bahwa blueprint itu atau cetak biru lah kalau bahasa Indonesia itu adalah kerangka kerja terperinci. Ini biasanya dilakukan, blueprint ini biasa dilakukan oleh arsitektur sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program, dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja. Nah, istilah blueprint sendiri umumnya digunakan oleh para arsitek. Namun pertanyaannya, kita kan buka usaha sebagai pelaku bisnis. Kenapa sih kita butuh melakukan atau membuat satu blueprint dalam usaha kita, sementara blueprint ini sering digunakan oleh para arsitektur. Nah, nanti kita akan coba bahas. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu blueprint dalam bisnis kita? Nah, blueprint itu suatu diagram atau chart ya mengenai gambaran bisnis secara keseluruhan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha, pemimpin maupun para eksekutif yang benar-benar ingin mengatur dan mengelola bisnisnya dengan baik dan benar. Nah, jadi saya menggambarkan bahwa blueprint ini coba kita bayangkan kalau kita mau bangun sebuah gedung tanpa ada gambar, tanpa ada perencanaan. Nih kita ada sebidang tanah nih, kita mau bangun gedung. Nah gedungnya seperti apa? Ya udah bangun aja. Kan pasti gedungnya akan amburadul dan bahkan tidak akan terbangun atau tidak jadi. Nah, paling tidak kita harus punya planning, punya rencana. Gedung ini kita mau bangun berapa lantai, berapa jumlah kamarnya, terus fasilitas apa saja yang ada di dalam yang kita butuhkan, material apa saja yang kita butuhkan, terus siapa yang akan mengerjakan gedung ini,
kapan mulai pelaksanaannya, dan kapan gedung ini bisa dipakai. Itu kalau di gedung ya. Nah, kalau seandainya di usaha, paling tidak kita harus punya ide, punya rencana dulu. Kita mau bangun usaha apa? Atau kita mau jalankan bisnis itu seperti apa? Kita mau misalnya, kita mau usaha kuliner. Nah, kita harus tentukan juga kulinernya kuliner apa gitu. Terus kuliner ini itu siapa yang akan kelola, siapa yang akan buat kuliner ini. Ketika sudah ada produknya, siapa yang mau buat dan lain sebagainya, sehingga apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Nah, sekarang gimana cara kita membuat blueprint sederhana dalam bisnis kita? Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini saya coba jabarkan. Pertama, kita harus tahu dulu who we are, artinya siapa kita, apa bisnis kita, atau keahlian kita di mana. Keahlian kita di mana sehingga kita mau buat bisnis apa gitu yang berhubungan dengan keahlian yang kita miliki. Nah, inilah langkah pertama untuk kita kenal dulu apa keahlian kita, terus kita ini ada di lokasi yang di mana. Apa yang masyarakat butuhkan yang bisa kita siapkan, yang kita bisa jual ataupun yang kita bisa hadirkan di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat bisa tertarik dan bisa menjadi pemakai dalam atau produk kita. Nah, terus kalau kita sudah tahu apalagi yang kita lakukan. Nah, pertama kita bikin profil usaha dulu. Kita bikin profil usaha, terus siapa pendirinya, siapa pemiliknya, dan siapa saja orang-orang lain yang akan terlibat dalam bisnis kita. Nah, kita harus tentukan dulu. Jadi, ketika kita sudah tahu, misalnya kita mau bisnis kuliner. Nah, sekarang ini kuliner beda dengan yang berapa tahun lalu sebelum adanya digital. Kita paling tidak harus siapkan tempat yang strategis, paling tidak di depan jalan, agar biar orang lewat bisa mudah untuk beli. Nah, sekarang dengan adanya digital, kita bisa lakukan ini di mana saja. Nah, terus siapa lagi yang akan kita libatkan di dalam? Siapa yang akan mengelola masakan atau kuliner yang akan kita produksi? Apalagi yang akan terlibat di dalam, yang mungkin delivery, yang mungkin di bagian yang mengatur keuangan ataupun stok bahan baku dan lain sebagainya. Itu harus kita catat. Kita harus catat, kita harus tentukan siapa nih orang-orang yang akan terlibat. Apakah hanya sendiri atau kita melibatkan orang lain. Orang lain ini bukan berarti harus karyawan dari luar. Bisa saja orang-orang yang ada di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga. Nah, setelah itu visi kita apa? Dan misi kita apa? Visi kita itu kita mau jadi pengusaha kuliner yang paling maju di kota Anda. Jadi paling tidak kita sudah punya goals. Nah, misinya apa yang harus kita lakukan dalam jangka pendek dalam beberapa bulan ke depan, itu apa yang harus kita lakukan, itu kita catat. Baru kita akan tentukan model bisnisnya apa. Artinya biar kita tahu kita mau mainnya di model bisnis seperti apa yang harus kita jalankan bisnis ini. Nah, setelah itu kita tentukan di mana sih bisnis ini yang akan kita jalankan. Nah, dari situ setelah sudah catat semuanya, baru selanjutnya, nah ini, what we do. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita kerjakan setelah semuanya sudah dicatat, semuanya sudah kita tentukan, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, susun dari catatan-catatan itu kita bikin goals baik secara keseluruhan maupun setiap bagian-bagian yang terlibat. Jadi misalnya secara keseluruhan kita mau dalam satu hari kita harus terjual 100 porsi makanan misalnya. Jadi dalam satu porsi makanan seperti sebelumnya kita sudah catat ada bagian apa saja yang akan terlibat. Nah, itu di bagian masing-masing itu juga kita catat dulu atau kita atur dulu. Ini masing-masing punya target juga dalam satu hari atau dalam satu minggu atau sebulan. Tergantung kita mau enaknya yang mana. Terus ketiga,
kita bikin standar atau kita buat standarisasi yang bisa mengukur kinerja masing-masing bagian sesuai dengan target yang telah kita tentukan. Jadi ada SOP lah gitu. Jadi ada standarisasi baik produk yang sudah jadi, misalnya makanan itu standarnya seperti apa, maupun standarisasi kerja. Sehingga apa yang kita sudah atur dari pertama, goals yang sudah kita tetapkan dari pertama itu bisa kita evaluasi lagi, capai enggak goals yang kita rencanakan sebelumnya. Oke. Selanjutnya, how we do. Bagaimana kita melakukan itu. Nah, tadi di sini saya coba jabarkan, susunlah sebuah struktur organisasi. Jadi, susunan organisasi ini tidak harus formal ya, tapi di sini kita contohkan kira-kira seperti ini, tapi tidak harus pakai istilah-istilah seperti ini. Apalagi usaha-usaha yang hanya melibatkan orang-orang dalam keluarga. Paling tidak job desk-nya mirip lah gitu. Jadi misalnya owner, pemiliknya siapa? Yang pasti kalau udah masih libatkan dalam keluarga ini, ide dari misalnya Ibu siapa ya? Ibu Sidaryani ya. Jadi idenya dari Ibu Sidaryani, ownernya berarti Ibu Sidaryani, karena Ibu Sidaryani ini lebih tahu maksud dia bangun usaha ini apa gitu. Baru shareholder-nya atau apa namanya ya istilahnya, kalau di itu bisa CEO ya. Jadi orang yang membantu dia untuk mencapai goals yang sudah dia tentukan. Jadi kira-kira siapa nih yang bagian-bagian mana yang akan kita libatkan di dalam usaha kita. Setelah itu pembagian tugasnya harus jelas. Pembagian tugasnya itu harus jelas supaya apa ya, masing-masing fokus pada pekerjaannya masing-masing gitu. Buat aturan atau ketentuan-ketentuan yang jelas di masing-masing bagian berdasarkan SOP. Nah, setelah semuanya ini bisa kita atur, bisa kita catat, kita susun, ini bisa dievaluasi dengan mudah karena kita sudah tentukan nih, jadi perharinya kita harus produksi sekian gitu. Harus produksi 100 porsi dan harus terjual 100 porsi. Nah, jika satu hari itu tidak tercapai, kita bisa evaluasi apa yang kurang nih. Pekerjaan mana yang bisa menghambat sehingga kita tidak bisa produksi satu hari itu 100 porsi. Gitu. Nah, kalau kita sudah evaluasi, kita akan tahu ke depan kita akan melakukan perbaikan-perbaikannya seperti apa. Berikut why we do. Nah, ini penting sekali karena ini menyangkut dengan motivasi kita, kenapa kita harus melakukan ini, kenapa kita harus capek-capek melakukan ini, karena banyak teman-teman UKM yang lain, begitu dia bangun sebuah usaha, 1 minggu, 2 minggu, bahkan sudah 1 bulan ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, alasan ini jika tidak terlalu kuat, maka dia akan berpikir bahwa mungkin saya tidak cocok sebagai pelaku usaha. Saya kayaknya bisanya sebagai karyawan atau karyawati di perusahaan. Akhirnya yang terjadi adalah usahanya dia tidak berjalan, tidak lanjut, dan dia mulai berpikir untuk menjadi karyawan. Atau kebanyakan juga yang terjadi, usahanya belum sempat jalan, atau baru 1-2 bulan tapi prospeknya tidak terlalu kelihatan, dia merubah usaha ke jenis yang lain gitu. Saya kayaknya tidak cocok dengan usaha ini, saya mau pindah dengan usaha yang lain, kayaknya usaha yang lain ini lebih bagus. Nah, akhirnya dia pindah lagi. Nah, pindah lagi alasannya juga tidak jelas, dia terjun ke dunia usaha yang baru. Sehingga yang terjadi adalah selama itu dia tidak akan betah dalam satu jenis usaha, dia pindah terus ke usaha-usaha yang lain karena itu tadi, dia tidak tahu bahwa alasan kenapa dia memilih bidang usaha ini. Gitu. Jadi ketika alasannya tidak jelas, alasannya tidak terlalu kuat, maka
kebanyakan yang terjadi teman-teman UKM itu gonta-ganti jenis usaha atau bahkan lebih memilih untuk ya udahlah kayaknya kita cocok jadi karyawan. Kita bukan tempatnya kita di sebagai pelaku usaha. Nah, sehingga usaha yang sudah dia rencanakan, modal yang sudah dia keluarkan, bahkan orang-orang yang sudah terlibat di dalam situ, semuanya jadi sia-sia gitu. Nah, selanjutnya yang paling terakhir yang kita lakukan, ini adalah sasaran bisnis kita. Jadi, usaha ini kita lakukan untuk siapa? Gitu. Jadi ada dua nih, ada dua. Untuk siapa usaha ini kita bangun? Ya pertama pasti alasan untuk apa namanya keluarga. Nah, alasan bisnis yang lain adalah produk yang kita ciptakan ini untuk siapa? Sasaran pasarnya siapa? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Apakah ini untuk ibu-ibu atau anak-anak muda? Nah, itu harus jelas sasarannya itu siapa, target pasarnya siapa, gitu. Jadi ada dua tadi, alasan dia harus punya usaha itu untuk siapa dia melakukan ini, baru kepada siapa usaha ini akan dia pasarkan. Jadi ini harus jelas. Jadi ada beberapa apa namanya catatan-catatan yang harus dia catat, yang harus dia apa namanya harus dia susun sehingga usahanya ini ya terstruktur gitu. Walaupun usahanya hanya usaha kecil, tapi dengan adanya ini bisa dia rencanakan dalam berapa waktu kemudian usahanya itu sudah harus seperti apa. Apakah cuma di sini terus atau kita harus buka cabang di mana atau kita harus kembangkan lagi usahanya ini akan seperti apa, itu dimulainya dari sini. Dimulainya dari sini. Dan ini ada contoh gambar. Jadi ini ada contoh gambar. Jadi teman-teman di sini kita hanya singkat saja. Nanti kita akan kembangkan dari segi diskusi. Karena kalau mau dijabarkan semua waktunya pasti tidak akan cukup dan tidak tahu juga teman-teman kita mau diskusi paling besarnya di bagian mananya. Karena saya yakin teman-teman yang hadir pada hari ini juga pasti sudah ada yang membuat blueprint sederhana atau bahkan blueprint yang secara profesional. Nah, ini ada gambaran bahwa paling atas itu adalah ownernya yang punya visi gitu yang tadi saya jelaskan. Baru ada GM-nya. GM ini hanya istilah ya, hanya istilah. Tapi paling tidak partnernya dia. Partnernya dia bagaimana visinya dia ini diimplementasikan dalam satu buah misi gitu. Jadi rencana jangka pendek yang harus dia kerjakan. Nah, ini sama semuanya, ini hanya istilah saja. Kalau seandainya kita masih usaha kecil menengah ya. Jadi belum ada CEO-nya, belum ada istilah manajernya. Tapi paling tidak cara kerjanya ini mirip dengan istilah-istilah yang ada di gambar ini. Baru di bawah manajernya itu ada tim yang melakukan apa yang sudah direncanakan oleh owner. Jadi bisa saja misalnya ownernya si Ibu Isma Syam gitu. CEO-nya siapa? Ya suaminya. Terus manajernya ya kalau seandainya ada anak yang sudah cukup mapan untuk bisa dilibatkan, ya mungkin anaknya sebagai manajer karena anaknya ini kok lebih paham dari untuk menggunakan digital sebagai pemasaran juga di bidang digital, itu anaknya lebih paham misalnya. Atau membuat laporan-laporan dan lain sebagainya. Ya tim ini ketika kita sudah kelabakan dalam menangani usaha, ya kita bisa rekrut tetangga, saudara untuk bantu dalam action plan atau dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sudah tidak bisa kita tangani sendiri gitu.
Oke, itu saja yang bisa saya share hari ini. Ya mungkin kita bisa perpanjang lagi di diskusi kita hari ini dan saya kembalikan ke Ibu Feni. Halo Bu Feni. Iya, Ya, silakan Bu terima Feni kasih mungkin ada yang bisa dibahas. Pak Yudi untuk materinya. Ya, ya. Jadi bagi peserta klinik bisnis online, jadi mau bertanya, oh ini jadi dari jelaskan yang mungkin agak terlalu cepat Pak untuk pemaparannya. Jadi kalau yang lagi belum paham. Iya, 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 iya. Iya, kalau seandainya semua sudah paham nanti kita tidak diskusi Bu Feni. Ya, Ya, kayaknya jaringan mana jaringan di Bu Feni kayaknya kurang bagus ya. lagi emang jaring tadi nih suka datang pergi nih. Halo, kedengaran dengar Pak Yudi? Ya, Halo? tadi sempat putus-putus Bu. Ya. Iya, memang jaringannya dari tadi. Mbak ini Pak Yudi ya, untuk bagi ada hal-hal lain yang memang belum di atau bagi peserta, halo yang lebih spesifik apanya yang belum dimengerti, ya. Oke, baik. Rekan-rekan Sobat UMKM, karena kebetulan jaringannya Bu Feni lagi agak naik turun, jadi pada kesempatan ini kami persilakan kepada teman-teman Sobat UMKM di seluruh Indonesia, Rumah BUMN, UMKM seluruh Indonesia. Silakan untuk bertanya, kalau ada pertanyaan yang masih kurang mengerti atau kurang paham mengenai penyampaian dari Pak Wahyudi tadi, kami persilakan. Silakan aja Mas Wahyudi langsung diambil alih. Terima kasih Wahyudi. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Mungkin ada yang belum paham atau belum apa namanya ya? Kurang belum paham, Pak. siap. Yang mananya yang kurang paham, Bu? Nanti kita coba bahas. Yang bagian mana, Bu?
agak sibuk jadi tadi, jadi nggak tahu blueprint itu Oh, apa gitu loh. oh, siap. Nah, jadi blueprint itu sebagai gambaran bisnis kita, Bu Isma. Jadi kita gambarkan tadi sebelumnya bahwa ibaratnya seorang arsitek mau bangun gedung, itu harus dia gambarkan dulu gedungnya. Gambarkan dulu gedungnya itu seperti apa nanti yang akan dibangun. Kita mau bangun gedung sesuai dengan luas tanahnya ini seperti apa. Apakah dia satu lantai, dua lantai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apalagi nih yang kita butuhkan dalam gedung? Oh, kita butuh beberapa kamar gitu. Nah, sekarang kalau seandainya di usaha kita gimana? Kalau seandainya kita mau, kan kita bukan arsitek nih, tadi hanya gambaran aja. Nah, tadi kita coba share screen lagi. Ada contoh yang lebih sederhana. Jadi sebelum kita menjalankan usaha, paling tidak poin-poin seperti ini harus kita catat. Jadi kita harus tahu nih visinya apa, misinya apa, tujuannya apa, rencana kerjanya seperti apa. Bisa kelihatan nggak share screen-nya? Bisa ya? Oke. Bisa. Ya. Prosedur standar operasinya seperti apa? Bu Isma, maaf, usahanya apa, Bu? Biar kita coba gambarkan lebih. Coklat karakter, Pak. Ya, coklat karakter. Nah, jadi di sini Bu, Ibu harus catat dulu alasan Ibu terjun di dunia bisnis coklat itu apa gitu. Ya, karena kita punya hobi di bidang kuliner ya, hobinya di bidang kuliner. Kita terjun di dunia bisnis ini dan kita tertarik dengan coklat. Oke, baik, nggak apa-apa. Nah, tapi visinya apa dulu, Bu? Visinya apa dulu untuk usahanya Ibu? Terus misinya apa? Apakah kita cuma bikin coklat karakter, udah tinggal kita pasarkan, sudah selesai? Itu bisa jalan, tapi tidak akan berkembang. Paling tidak Ibu harus pikirkan bahwa ini kita bisnis coklat karakter, sampai kapan ini kita bikin sendiri. Terus targetnya berapa bulan kemudian ini saya sudah tidak bikin sendiri, saya punya karyawan yang bisa bantu saya untuk produksi coklat karakter. Kita harus punya target. Terus apakah coklat karakter ini kita mau pasarkan sendiri atau kita bikin semacam franchise? Gitu. Jadi kita punya konsep nih, kita punya konsep, ada ibu-ibu di tempat lain yang tidak ahli di bidang itu ataupun tidak paham dengan coklat karakter tapi tertarik dengan coklat karakternya. Ibu bisa join bisnis dengan dia. Gimana kalau saya training, saya kasih ajar, saya siapkan bahan bakunya, ibu tinggal bikin dan jual, selesai. Gitu. Nah, kalau seandainya mau main seperti itu, ibu juga harus punya target nih, di bulan keberapa saya harus punya berapa cabang atau berapa mitra. Gitu. Nah, kalau seandainya kita, yang penting bikin aja coklat karakter, kita pasarkan. Nah, setelah itu kemana langkah selanjutnya? Kita tidak tahu, karena kita tidak punya visi dan misinya itu arah bisnis kita akan kemana. Gitu. Jadi penting sekali dalam melakukan atau membuat satu blueprint usaha kita, agar kita bisa tahu arah bisnis kita ini nantinya kemana. Gitu. Coklat karakter, apakah kita punya masalah-masalah dalam membuat coklat karakter? Kita petakan masalahnya di mana. Kalau kita sudah tahu nih, sudah tahu tujuan kita akan seperti apa nih bikin coklat karakter. Pemasarannya kemana. Terus bahkan sampai arus kas itu harus kita pikirkan dari awal. Gitu. Supaya target kita misalnya nih misi kita di bulan ke-6 kita harus punya cabang. Kita harus punya cabang. Nah, bagaimana cara kita di bulan ke-6 itu kita harus punya cabang? Kita bikin rencana kerja. Yang tadi kita jelaskan tadi, di sini ada, mana ya tadi? Sebentar. Nah, ya udahlah, kita mulai dari sinilah. Who we are itu. Jadi kita harus kenal dulu bisnis kita coklat karakter ini kira-kira bisnisnya akan sampai di mana.
gitu. Kita bikin profil usahanya, terus kita itu kira-kira 6 bulan ke depan kita harus seperti apa, itu ada divisi dan misinya Ibu Isma gitu kan. Nah, kita mau main di model bisnisnya yang seperti apa di 6 bulan ke depan. Ketika orang mulai tahu, bisa dengar enggak Bu Isma? Dengar-dengar lah, Pak. Iya, iya. Kayaknya Ibu Isma lebih mendekat ke speaker Makanya nih. dekat-dekat. Iya, 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 iya. Nah, jadi Ibu Isma mohon maaf, untuk saat ini coklat karakternya satu hari udah produksi berapa banyak Bu Isma? Kalau kita Pak bisa satu hari itu sampai 5 kilo bisa. Cuman 5 kilo. nggak setiap hari kita buat karena itu kan juga untuk stok di toko-toko gitu loh. Oh boleh, berarti jadi Nah jadi sekarang ini 3 hari sekali kita buat, 3 hari sekali kita buat karena di setiap toko udah restock juga. oh gitu, ya 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 ya. Nah jadi di sini Ibu Isma juga bisa bikin planning nih, apakah di coklatnya Ibu Isma ini hanya dimasukkan ke toko-toko untuk jualannya atau bisa dijual sendiri secara online. Nah kalau secara online, gimana caranya? Ini masalah Bu ya, Bu Isma ya, yang harus kita pikirkan dan kita tuangkan dalam bisnis plan kita. Nah kalau seandainya kita jual online, batasan wilayahnya sampai kemana? Jangan-jangan nanti kalau terlalu jauh coklat karakternya sampai di tujuan udah beda apa namanya ya, beda bentuk gitu, beda karakter karena mengingat jangan sampai di suhu tertentu coklatnya mencair gitu. Nah kalau cuman seputaran kota kita pasarkan di dalam kota gitu kan, tapi kotanya cukup besar. Nah gimana pada saat orang pesan itu dengan mudah kita antar, itu harus kita pikirkan juga gitu. Nah, ada baiknya saya sarankan Ibu Isma itu ini yang sederhananya sih ini, yang sederhananya ini. Jadi bikin rencana kerjanya seperti apa, prosedur standar operasinya seperti apa. Jadi dalam satu bentuk karakter itu berapa lama Bu Isma kerjakan? Kira-kira ini bisa dikerjakan oleh orang lain enggak? Atau cuma bisa dikerjakan oleh Ibu Isma sendiri gitu karena menyangkut keahlian. Nah, kalau seandainya orang lain tidak bisa kerjakan, nah Ibu Isma harus pikirkan juga gimana kalau seandainya pesanannya banyak gitu. Apakah Ibu Isma mampu memenuhi permintaan daripada konsumen? Kan gitu. Itu harus dipikirkan. Nah, itu Ini aja udah bingung Pak. Nah, itu makanya ada orang lain lagi enggak yang bikin? Nggak ada Pak. Soalnya kalau coklat karakter itu kan agak rumit gitu kan. Jadi ya saya juga butuh proses juga kan. Yang kalau kita kasih orang lain kalau dia nggak tahu, nggak paham, ya nggak jadilah coklat itu. Nah, itu yang harus dipikirkan sekarang ini Bu. Jadi paling tidak Ibu Isma juga yang harus jadi pertimbangkan bahwa yang saat ini terjadi usahanya Ibu Isma itu masih tergantung ke Ibu Isma sendiri. Nah, resiko-resiko yang akan terjadi nanti apabila seandainya ada permintaan tapi Ibu Risma lagi ada di luar rumah, lagi ada di luar kota, atau mungkin lagi kurang sehat dan lain sebagainya, itu berarti Ibu Isma tidak bisa penuhi permintaan atau tidak bisa berproduksi. Nah, sekarang mulai berpikir gimana caranya ada orang yang bisa Ibu Isma pekerjakan sehingga Ibu Isma dalam kondisi apapun usahanya tetap jalan. Gitu. Itu harus dipikirkan juga karena sangat sia-sia kalau seandainya sudah jalan nih, misalnya 1 tahun, orang sudah mulai suka, mulai pada kenal dengan produknya produk coklat karakternya Ibu Isma. Tapi usahanya nggak bisa lanjut karena keterbatasannya Ibu Isma gitu. Itu harus dipikirkan Bu. Nah makanya sambil jalan cobalah bikin catatan-catatan
yang bisa membawa usahanya Ibu Isma ini dia menjadi lebih baik dan lebih besar lagi, Bu Isma. Tanpa ada atau tanpa adanya Ibu Isma di usahanya Ibu Isma. Gitu ya, mungkin mulai ajak tetangga-tetangga, ayo nih saya buat coklat karakter nih. Tertarik nggak bikin coklat karakter? Gitu. Kalau dia tertarik, coba kerjasama atau hire dia sebagai karyawannya Bu Isma. Ini Pak, kita juga pengen juga mengupahkan sama orang lain kan. Cuman kita nggak tahu bagaimana cara mengupahnya. Dan kemarin juga pernah kami sebelum buat coklat karakter itu juga, ada kami buat emak-emak satu grup gitu kan, satu kelompok. Ya. Nah, satu kelompok. Ya kita cara menggajinya itu memang udah ada yang membagikannya gitu kan. Ya. Nah, cuman di kelompok itu kan saya penanggung jawab itu kan. Iya. Kelompok itu kalau suruh datang tak mau datang, sementara kita kan orderan itu banyak dari sekolah anak-anak sekolah itu. Ya, betul. Nah, jadi mereka akhirnya nggak mau bekerja, saya sendiri yang bekerja. Jadi ya percuma aja gitu kan, kita punya kelompok, tapi kok kita kerja sendiri, yang lain tidak gitu loh. Nah, ini Bu, jadi di slide ini, di sini ada how we do. Jadi bagaimana kita melakukan itu. Jadi ada struktur organisasinya di kelompoknya Ibu Isma. Terus ada pembagian-pembagian tugasnya. Dan yang paling penting, itu bikin aturan atau ketentuan-ketentuan yang jelas, Bu. Jadi ada aturan mainnya gitu. Jadi enggak seenak gue. Datang sama nggak datang itu urusan gue gitu, urusan saya. Jadi paling tidak ada aturan yang disepakati bersama bahwa aturan ini harus kita jalani. Kalau tidak, bahwa kita akan kacau nih. Nah, makanya di sini jelas, Bu. Sudah kita harus catat bagaimana kita melakukan ini. Jadi ada aturan-aturan yang harus kita sepakati bersama dalam apalagi kelompok, Bu ya. Bicara masalah kelompok, pasti lebih dari satu orang dengan punya karakter yang beda-beda. Sementara pemikiran dari teman-teman kelompok itu bahwa kita punya hak dan kewajiban yang sama. Gitu. Jadi beda atasan sama bawahan gitu kan. Walaupun Ibu sebagai penanggung jawab kelompok atau sebagai ketua kelompok. Tapi biasanya ada juga orang-orang yang berpikir bahwa ya udahlah hari ini sayanya nggak bisa datang gitu, jadi mungkin nggak apa-apa. Nah, itulah yang membuat kelompok ini nggak bisa jalan. Nah, mungkin bisa dimulai dengan musyawarah, buat aturannya yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama, dan itu memang benar-benar harus dilaksanakan, Bu. Pak, boleh nanya lagi, Pak? Boleh. Ini kayaknya saya aja yang nanya ini. Ya, sambil yang lain tunggu, Bu. Tergantung moderator nih. Gini Pak, kan suami ini kan punya usaha bengkel Ya. Pengecatan mobil. Ya. Suatu hari ada yang mengajak kerjasama. Di suami ini cerita kepada saya, ada orang yang mau kerjasama sama kita. Di mana? Di sini, bukan di pinggir jalan, begini-begini, bla bla bla, gitulah ya kan. Ya. Kalau ada perjanjian hitam di atas putih, kenapa tidak gitu kan? Ya. Tapi orang yang ngajak kerjasama ini dia nggak mau gitu loh. Nggak maunya maksudnya gimana, Bu? Nggak mau hitam di dia atas putih. perjanjian, nggak mau dia. Jadi saya ngomong sama suami, kalau nggak ada perjanjian hitam di atas putih, ngapain kerjasama kan gitu. Ya, mendingan jangan, Bu. Jadi kalau kita menolak, saya pun bingung nih nanyanya kayak mana. Ada resikonya kalau menolak, Bu ya? Kalau resiko tuh enggak, istilahnya pun teman dekat ya juga. Kayak nggak enak gitu, Bu? Cuman ya saya ngomong sama suami, yang penting ada hitam di atas putih aja. Takutnya nanti kita yang banyak menguntungkan, dia tidak, kita kan yang jadi rugi gitu kan. Iya, mungkin gini, Bu. Mungkin teman suaminya Ibu belum terlalu paham pentingnya perjanjian gitu.
Jadi bisa dijelaskan secara baik-baik. Kita mau bikin kontrak hitam di atas putih, bukannya saling curiga gitu, tapi Iya. untuk kebaikan bersama gitu. Jadi paling tidak kita punya pegangan, suaminya ibu punya pegangan, temannya suami ibu juga punya pegangan gitu. Nah, karena ini menyangkut masalah uang nantinya, Bu. Masalah uang. Ya kalau usahanya masih kecil juga ya mungkin banyak toleransi, Bu ya. Tapi gimana kalau sudah besar gitu? Kalau sudah besar, nah istilahnya lebih baik kita berantem di depan daripada berantemnya di belakang. Itu. Jadi dijelaskanlah secara baik-baik karena bisa saja teman suaminya ibu merasa tidak penting dengan adanya kontrak hitam di atas putih karena saking punya hubungan dekat gitu, Bu. Memang banyak orang yang ketika punya hubungan dekat itu merasa bahwa perjanjian ini tidak terlalu penting. Kayak nggak percaya aja gitu kan biasanya. Udahlah kita jalan dulu. Nah, jalan dulu ini yang bisa jadi masalah, Bu. Bisa jadi masalah. Nah, di hitam di atas putih itu kan itu berisikan tentang pembagiannya seperti apa, pembagian keuntungannya seperti apa, pembagian tugasnya harus jelas. Yang ini pekerjaan ini siapa yang tanggung jawab, pekerjaan ini siapa lagi yang tanggung jawab gitu kan. Nah, ketika ada masalah dalam satu pekerjaan, ini tanggung jawab siapa nih? Jadi tidak saling tuduh, tidak saling nuding gitu, Bu. Nah, justru hitam di atas putih itu justru apa namanya ya? Saling mengamankan antara suaminya ibu dengan teman suaminya ibu gitu. Cobalah dijelaskan baik-baik, tapi kalau masih ngotot juga tidak mau, mendingan enggak usah, Bu. Artinya untuk kebaikan sih, jangan sampai di belakang ada masalah, justru hubungan suami ibu dengan teman suaminya ibu justru malah rusak gitu. Keuntungannya tidak dapat, temannya hilang gitu. Nah, tapi kalau ada perjanjian di atas hitam di atas putih, kita bisa bawa ke dalam musyawarah. Jadi tidak selamanya perjanjian hitam di atas putih berakhir dengan urusan dengan kepolisian, tidak selamanya seperti itu, Bu. Tapi paling tidak pada saat musyawarah ada pegangan nih, kesepakatan kita awal ini seperti ini. Jadi bukan hanya kemauan suaminya ibu, tapi ini kesepakatan bersama gitu. Itu. Jadi saran saya coba diskusikan baik-baik. Usahakan harus ada hitam di atas putih karena ini masalah usaha, Bu. Oke, Pak, makasih. Sip. Oke. Pak Luki atau Bu Feni gimana? Masih ada teman-teman yang lain gimana? Ada Ya, pertanyaan tuh Pak di kolom Ayo chat. silakan Bu Fes. Oh, di kolom chat ya. Sebentar saya coba lihat. Oh di kolom chat. Ibu Yesi ya. Ibu Yesi, saya mempunyai usaha kuliner dan usahanya baru. Masih kecil, Pak. Jadi belum punya karyawan. Kita masih kerja keroyokan aja dengan suami dan anak-anak. Apakah saya udah harus buat blueprint juga, Pak? Kalau SOP, apakah sama dengan blueprint tersebut? Ya, oke, baik. Saya coba jawab yang Ibu Yesi ya. Jadi tidak masalah, Bu. Justru itu harus ada pembagian walaupun itu masih dalam keluarga. Ada suami, ada anak-anak juga. Nah, paling tidak itu harus jelas suaminya ibu tanggung jawabnya di mana gitu. Anak-anak tanggung jawabnya di mana. Sehingga masing-masing bagian ini punya pekerjaannya masing-masing gitu. Jadi istilahnya tidak saling berharap bahwa oh mungkin si suami sudah kerjakan padahal belum. Nah, si suami juga mungkin bisa saja berpikir bahwa ini sudah dikerjakan padahal belum juga. Nah, justru awalnya dari keluarga ini lebih bagus musyawarahnya, Bu. Jadi tinggalnya satu rumah.
paling tidak Bu Yesi bisa diskusi dengan suami. Ini usaha kita ini maunya akan seperti apa gitu. Oh, kita maunya nanti kira-kira usaha kita akan seperti ini nih, mau bagusnya. Oke, baik. Nah, saya punya keahlian di bidang ini. Yang ini biar saya yang kerjakan. Gimana kalau yang ini Bapak yang kerjakan? Tapi itu semuanya dicatat, Bu. Semuanya dicatat. Nah, baru musyawarah nih target kita seperti apa nih? Target Ibu Yesi sama Bapak gimana? Ajak diskusi juga anak-anak karena mereka juga terlibat, Bu. Mereka terlibat, nanti goals kita satu keluarga ini ke depan kita harus jadinya seperti apa. Justru dalam keluarga lebih bagus lagi, Bu, untuk sementara. Karena tidak berpikir mau upah karyawan kan gitu. Nah, Iya Pak, belum mampu untuk beri gajinya Pak. ya enggak apa-apa, Bu, enggak Jadi apa-apa. paling kita ngasih reward aja Pak buat anak-anak. Ya kan mungkin istilahnya bukan gaji, Bu, tapi kan penghasilan usaha juga dipakai bersama, Bu. Iya. Iya, nah makanya secara keluarga bisa didiskusikan ini target ke depan kita ini usahanya seperti apa gitu. Nah, kalau sudah punya target, punya impian yang sama, nanti itu dicatat, Bu, biar jadi pengingat. Nih kalau kita nggak kerja, impian kita nggak bisa dapat nih. Gitu. Iya Pak, anak-anak kan pengennya seperti HP baru, seperti itu Pak. Iya, nah Jadi gitu. kita Jadi, sisihkan uangnya dari penghasilan, keuntungan itu Pak. nah jadi dikasih target ke anak-anak, Bu. Nanti kalau bisa punya HP baru, kalau kita sudah bisa jualan seperti ini. Nah, ya. Sehingga anak-anak punya motivasi sendiri, Bu. Tanpa diperintah mereka mau kerja karena punya impian HP baru, Bu. Gitu. Jadi hari ini Iya, kita Pak. bisa jualan 20 porsi nih. Nanti tinggal dikasih tahu ke anak-anak kalau kita sudah mampu jual 40 porsi, dalam waktu dekat kamu punya HP baru. Gitu. Nah, bagaimana untuk capai 40 porsi? Itu nanti dicatat, dirumuskan bersama, Bu. Ini misalnya si Bapak punya kenalan, coba dipromosikan ke kenalannya Bapak. Anak-anak juga begitu. Nah, terus gimana pola kerja di dalam ini seperti apa? Nanti anak-anak udah diingatkan, tugas kamu nak ini seperti ini. Ini harus dikerjakan. Kalau kamu nggak kerjakan, kamu nggak bakalan dapat HP baru. Gitu. Jadi ada motivasi gitu, Bu Yesi. Nanti itu dicatat semua, dibikin sederhana saja, Bu. Jadi tujuannya apa, targetnya apa, pembagian tugasnya di mana, nah itu semuanya dicatat. Itu namanya blueprint, Bu, yang sederhana. Jadi nggak harus canggih-canggih, Bu. Iya, Pak. Intinya Pak. ada visi misinya, pembagian tugasnya jelas, ada aturan mainnya di dalam, baru strateginya dibicarakan bersama dan dicatat karena strategi itu yang mau dilaksanakan. Kenapa dicatat? Biar mudah dievaluasi, Bu. Oke, Gitu. Pak Yudi, terima kasih, Pak. Ya, baik, Bu Yesi. Nah, terus di sini ada oh iya dari Ibu Noni nih dari Bengkulu. Oke, baik Bu Noni, yang mananya yang belum jelas, Bu? Yang pasti nggak mungkin lagi dijelaskan dari awal nih, Bu. Ibu Noni yang mana ya? Masih adakah Ibu Noni? Kayaknya udah keluar ya. Nah, ini dari Mas Arief nih. Kayaknya bisa dijelaskan, bisa dibantu enggak Pak Luki? Jelaskan. Ini Mas Arief, maaf mau nanya, saat ini saya baru mengetahui tentang rumah BUMN. Apa sih rumah BUMN itu? Kemudian bagaimana cara kita gabungnya? Pak Luki atau Ibu Feni nih? Kayaknya pertanyaannya bisa dibantu. Halo, Pak Yudi. Oke. Oke, baik. Untuk Bapak yang dari Bengkulu, jadi rumah BUMN itu adalah memfasilitasi BUMN pertamanya ya, memfasilitasi UMKM
baik binaan maupun belum binaan dalam rangka peningkatan pendapatan dan UMKM itu bisa kelas. Nah, karena di Bengkulu itu ada rumah BUMN. Silakan siapa namanya itu bisa bergabung di situ atau nanti ada teman-teman supervisor yang ada nanti juga bisa kami hubungi. Tapi saya nggak tahu di Bengkulu itu di kota atau di kabupaten ya. Tapi saya tahu di Bengkulu itu ada. Mungkin itu dulu Mas Yudi peran dari rumah BUMN. Jadi di rumah BUMN itu teman-teman UMKM bisa sharing pengalaman, bisa ada pelatihan online, offline, bisa membagi juga ilmu pada UMKM lain, dan lebih juga penting modal bekerjasama dengan modal usaha juga Pak Luki ya. stakeholder. Ya modal usaha itu tadi dari PKBL namanya, dari Pertamina, BUMN. Mungkin itu jawaban kami. Cuman ada satu pertanyaan, Mas Yudi. Kalau Iya. saya lihat ini, saya tertarik dengan coklat karakter itu Mbak siapa ya? Mbak Yesi atau siapa ya Pak Isma ya? Nah itu kalau coklat karakter pemasarannya gimana itu Mas? Kan itu apa ya? Itu peminatnya saya nggak tahu banyak apa enggak ya coklat karakter itu. Jadi cara pemasarannya gimana Mas Yudi untuk dari blueprint ini? Terima kasih. Oh iya, jadi mungkin bisa bisa dicatat untuk strategi pemasarannya. Pertama kita kan yang punya usaha sudah tahu persis karakter produknya itu seperti apa. Dia bisa bertahan di suhu berapa. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu pertimbangan menentukan sasaran pasarnya. Baru apakah dia harus free order atau bisa stokis gitu. Karena kan coklat juga di suhu tertentu bisa mencair. Nah, baru tadi kan sudah disampaikan bahwa dititip ke beberapa toko. Nah, di setiap toko itu kan pasti punya fasilitas pendingin yang mungkin itu bisa tahan. Nah, yang paling penting adalah memanfaatkan fasilitas digital yang sudah ada saat ini. Nah, mungkin bisa dibantu oleh keluarga kalau seandainya itu belum punya tim atau belum punya karyawan. Nah, bisa dibantu kita share aja dulu di media sosial, baru dibikin grup WA untuk customer biar lebih mudah untuk melayani customernya. Jadi ada room grup WA untuk customer di situ supaya ketika ada pesanan dia langsung aja di grup WA, dan itu harus punya orang paling tidak misalnya ada dalam keluarga itu yang memantau grup WA ini gitu. Sekarang ini Pak Luki sebenarnya banyak cara-cara untuk memasarkan produk kita. Yang penting pertama itu harus dijaga konsistensinya Pak Luki. Jadi paling tidak ada orang yang menghandle ketika dia mau pasarkan langsung secara online. Kalau tadi kan dititipkan ke toko-toko, begitu dititipkan udah selesai, tinggal cek lagi kapan mau di stok lagi atau seperti apa. Nah, kalau kita mau jual sendiri, itu paling tidak kita harus punya orang yang fokus di bagian marketing. Dan itu tidak harus ahli sih sebenarnya. Paling tidak dia harus konsisten saja. Misalnya dia share di media sosial bahwa dia punya produk seperti ini, cara pesannya seperti ini, dan lain sebagainya, baru siapkan room grup WA untuk customer. Sehingga memudahkan komunikasi antara customer dan pemilik usaha gitu. Gitu Pak Luki. Oke, baik. Ada banyak cara, cuman agak panjang kalau mau dijelaskan di sini Pak Luki.
Silakan Pak Luki, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya kepada Mas Yudi, Mas Wahyudi? Karena nanti sebentar Yudi. lagi, kalau sudah selesai pertanyaan. Pak Yudi. Oh ya, Ada. Halo. Pak Lutfi, saya mau nanya sama Pak Yudi. Iya, silakan. Iya, dari Bu Suyerni. Kelungkung. Oh, Kelungkung. Bu Suyerni ya, Bu. Salam kenal, Bu. Halo, Bu Suyerni. Putus-putus, Bu. Halo, putus-putus, Bu Ya. Suyerni. Oke, salam kenal. Ya, Ini salam juga orang Manado kenal. ini. Oh. Putus ya Pak Yudi? Ya, putus-putus, Pak Bu. Yudi? Ya, sudah, Bu. Sudah mulai bagus, Bu. Oke. Pak Yudi, ini kan saya bagian fashion ya. Saya mau tanya untuk bagian fashion, untuk kerjasama dengan penjahit kan saya tidak penjahitnya kan lepas ya. Jadi kita bukan pakai penjahit kayak punya karyawan gitu. Kalau dulu saya punya karyawan memang ada 3 untuk garment. Terus saya pakai penjahit lepas juga, yang 3 tetap, yang lainnya lepas. Tapi saat ini sejak saya sudah tidak menggunakan sistem seperti itu, saya menggunakan sistem kayak menggunakan penjahit lepas. Ya, putus lagi, Bu. Bu Suyerni udah putus-putus, Bu. Nggak jelas. Halo, Bu Suyerni. Nggak jelas suaranya. Iya, halo Bu Suyerni. Kerja sama. Halo, Bu Suyerni agak kurang jelas, Bu, kayaknya. Nah, putus kayaknya Bu Suyerni. Halo. Hilang lagi kayaknya Bu Suyerni. Jaringannya kurang bagus kayaknya. Mungkin yang lain dulu. Ya, halo, selamat bergabung lagi Bu Suyerni. Ya, gimana? Tadi jaringannya jelek ya? Iya, hilang-hilang tadi. Ini lagi mendung. Oh iya. Sama di sini. Saya punya garment tuh kan punya karyawan 3, terus yang lainnya lepas. Tapi saat ini saya berpikir bahwa kalau kita, saya meminimalis ya Pak ya, jadi saya nggak mau menggunakan lagi karyawan, saya pakai sistem penjahit lepas aja. Jadi memang sih saya memberikan target, pokoknya dalam seminggu saya mau berapa pieces, jadi dari dasar yang kamu buat harganya sekian, seperti itu. Nah, Pak Yudi, kalau menurut Pak Yudi itu kayak gitu kita butuh ada hitam di atas putih untuk kerjasama atau gimana Pak ya? Harusnya tapi, Bu. Jadi kita nggak mau kita nggak ada gaji tetap. Jadi ya, kerja berdasarkan yang dibuat. Kalau nggak buat nggak dapat, kita nggak ngasih duit gitu seperti itu. Iya, enggak apa-apa. Itu disarankan itu harus ada nota kesepahaman. Jadi ada kerjasama, Bu. Karena persoalannya di sini bukan hanya sebatas kalau dia nggak kerjakan kita nggak bayar. Bukan hanya itu, Bu. Tapi itu sudah menyangkut dengan layanan ke customer gitu. Jadi coba bayangkan kalau seandainya Ibu sudah terima orderan dari tempat lain, jika diminta si A yang kerjakan gitu kan. Nah, tiba-tiba pada saat mau ambil ternyata si A-nya nggak kerjakan gitu Bu. Itu harus ada kesepakatan di situ. Karena bukan hanya persoalan bahwa ya udah kamu saya tidak bayar, tapi gimana dengan permintaan dari customer. Nah, itu yang yang harus disepakati dulu Bu. Oke, kita mau kerjasama. Nah, terus
sudah ada pemahaman kesepakatan bahwa setiap item yang dikerjakan itu saya bayar berapa persen. Setelah sepakat itu, terus ada juga yang catatan yang lain, Bu. Gimana kalau seandainya pekerjaan tidak selesai? Kerugiannya siapa yang tanggung nih? Gitu. Nah, bayangkan kalau seandainya tidak ada kesepakatan seperti itu. Jadi nanti yang Ibu Suyarni ini yang nantinya babak belur, Bu. Nah, makanya itu pentingnya ada kesepakatan antara Ibu dengan penjahit yang Ibu kerjasamakan. Jadi kalau itu saran saya harus ada, Bu. Harus ada dan itu dituangkan dalam hitam di atas putih. Apa saja poin-poinnya. Jadi termasuk pembayarannya, gimana kalau seandainya pekerjaannya lewat tanggal gitu. Jadi dijanjikan tanggal 15, ternyata tanggal 15 itu belum selesai juga. Sementara untuk menjamin usahanya Ibu menawarkan ke customer dengan layanan yang sesuai dengan yang diharapkan gitu. Jadi pertama kualitas jahitannya bagus, terus tepat waktu. Nah, sementara si partnernya Ibu Suyarni ini ternyata tidak tepat waktu. Nah, kerugian ini siapa yang mau tanggung, Bu? Itu harus ada kesepakatan. Kalau tidak, Ibu Suyarni yang babak belur, Bu. Halo, Bu Suyarni, bisa dengar? Iya, terima kasih, Pak. Iya, jadi sekali lagi memang harus ada kesepakatan. Sekalipun itu teman dekat, Bu. Oke. Halo, Bu Suyarni, udah ya? Terima kasih, Pak ya. Ya, sama-sama, Bu. Sukses, Bu ya. Oke. Ya, ada lagi. Pak Yudi itu dari Pak Arif ada. Pak Yudi. Oh iya. Cara kita Yang di chat. menghitung gaji karyawan. Oke. Baik. Boleh tahu Mas Arif usahanya apa ya? Telur asin ya, Mas Arif ya. Oke, jadi sebenarnya agak gampang-gampang susah sih menentukan gaji karyawan. Tapi yang pasti kalau seandainya itu bisa dilihat dari produktifnya dia gitu. Jadi yang kita bayar itu adalah produktifnya dia dalam satu hari. Kalau seandainya dia di bagian produksi, itu dalam satu hari dia mampu produksi berapa. Atau kita kasih target ke dia. Jadi misalnya, udahlah kita mau ikut anjuran pemerintah, kita harus siapkan gaji sesuai dengan UMP. Nah, tapi target kerja dia itu harus seperti apa gitu. Jadi misalnya dalam satu hari itu dia harus produksi telur asinnya 300 misalnya. 300 telur asin kalau dia di bagian produksi. Nah, kalau seandainya dia di bagian pemasaran, halo? Halo? Ya. Ini Mas Arif yang bicara atau siapa ya? Oke. Jadi yang kita bayar itu adalah produktivitasnya. Produktivitasnya, Mas Arif. Jadi kalau seandainya dia di bagian tadi, saya ulangi, dia di bagian produksi, berarti yang kita bayar adalah jumlah produksi yang dia hasilkan gitu. Bisa juga kalau kita punya modal, ya awalnya kita misalnya kontrak dulu berapa bulan dengan upahnya sekian. Dia mau enggak? Kalau seandainya dia mau, sambil jalan kita evaluasi nih kinerjanya dia. Kinerjanya dia kira-kira sesuai enggak dengan output antara output dengan gaji yang kita kasih ke dia. Kalau seandainya tidak sesuai, nah itu yang harus kita petakan kira-kira apa yang harus kita lakukan nih kalau seandainya tidak sesuai dengan kinerja yang kita harapkan. Bisa jadi lingkungan kerja yang tidak mendukung dia gitu.
atau dianya belum terlalu paham dengan kerja yang dia lakukan. Jadi pekerjaan yang dia kerjakan itu dia belum terlalu paham, sehingga Mas Arief bisa cari jalan keluarnya. Ya mungkin ditambah latih lagi dia biar produksinya bisa meningkat. Atau jangan-jangan karena memang tidak maksimalnya pengawasan dari Mas Arief sehingga jumlah produksi outputnya dia tidak seperti yang kita harapkan. Nah, itu sangat berpengaruh di penentuan upah kerja karena selama ini tidak ada yang baku ya untuk menentukan upah kerja karyawan kecuali standar pekerjaannya yang kita sudah tahu nih outputnya akan seperti apa. Nah, kita bisa tentukan gajinya dia itu berapa. Mas Arief. Kalau mau hitung-hitungan persen sih bisa. Kalau mau hitung-hitungan persen bisa. Nah, itu ada perhitungan-perhitungannya, tapi itu juga bisa fleksibel, Mas Arief. Bisa fleksibel. Jadi ketika kita tentukan by presentasi, terkadang ada di beberapa daerah karakter orang-orang nggak mau yang seperti itu. Sistem presentasi. Maunya gajinya flat gitu. Jadi pokoknya per bulannya sekian. Nah, itu yang kadang-kadang jadi persoalan kita teman-teman UKM. Nah, di Manado juga banyak persoalan ini masalah penentuan gaji karyawan karena kita tidak tahu output yang kita harapkannya seperti apa. Kalau belum terlalu jelas, silakan Mas Arief, kita bisa diskusikan gitu karena saya juga belum tahu karyawannya mau yang di bagian mananya, marketingnya atau produksinya. Kalau marketing lebih mudah sih. Oke, baik. Oh ya. Oh, di marketing, Mas. Iya, marketing. Jadi, nah justru kalau marketing kita bisa sebenarnya gini bahasanya, kamu mau gaji berapa gitu? 10 juta, Anda masalah 10 juta, yang penting pekerjaan kamu gini. Karena kan marketing. Gitu. Jadi kita bisa pakai target ke dia, bisa juga Pak lewat presentasi. Jadi sesuai yang dibayarkan itu sesuai kinerjanya dia. Kalau kamu bisa jual 20 per hari, gaji kamu sekian. Kalau lebih ada bonusnya. Kalau tidak capai, nah nanti konsekuensinya apa gitu. Itu nanti dilihat dari margin keuntungannya Pak Mas Arief. Margin keuntungannya dalam satu produk kan biasanya gini. Kita sebelum bikin produk, kita hitung-hitungan dulu sebelum kita jual produknya, kita hitung-hitungan dulu. HPP-nya berapa? Nah, margin yang kita ambil dari setiap produk itu berapa? Nah, dari situ kita sisihkan sekian persen untuk biaya operasional, sekian persen untuk karyawan, sekian persen juga untuk biaya promosi, sekian persen untuk safety. Nah, dari sekian persen untuk karyawan, itu bisa Mas Arief bisa dengan mudah tentukan, ini saya siapkan gaji dia berapa, dengan standar penjualannya seperti apa. Berapa misalnya, jadi 1 hari 10 item atau 10 telur bisa harus dia jual, berarti dalam 1 bulan sekian banyak telur. Di situ kita udah tahu margin yang bisa kita siapkan untuk karyawan kita itu berapa. Itu Mas Arief. Oke, baik Pak Yudi. Dan terakhir sekali Mas Yudi sebelum penutupan untuk sesi tanya jawab. Nanti tolong Mas Yudi jelaskan itu mengenai aplikasi, ya singkat aja Mas, 5 menit lah. Tentang aplikasi toko online punya Bapak itu gimana? Silakan Mas Yudi. Ya, baik. Terima kasih Pak Luki. Jadi aplikasi Tole itu, Tole kepanjangannya toko oleh-oleh.
Jadi memang kita orientasinya ke teman-teman UKM. Nah, saat ini kita masih melayani untuk UKM yang seputaran Sulawesi Utara. Nah, ini kebetulan lagi dalam tahap pengembangan. Ini kita lagi kembangkan untuk bagaimana biar UKM selain dari Sulawesi Utara itu bisa jual juga di Tole gitu. Di aplikasi Tole, dan mudah-mudahan bulan Februari bisa selesai, sehingga teman-teman UKM yang ada di binaan dari Rumah BUMN Pertamina itu bisa upload produknya di aplikasi Tole. Nah, saat ini sudah bisa di-download aplikasi Tole di Play Store. Teman-teman UKM dimanapun juga bisa download aplikasi di situ. Tapi untuk jualannya kita belum open untuk di luar Sulawesi Utara. Mudah-mudahan di bulan Februari kita sudah bisa open. Saat ini baru kita rangkul UKM-UKM yang ada di Sulawesi Utara. Nah, UKM yang di luar Sulawesi Utara ini bisa tambah bisnis baru nih. Bisa tambah bisnis baru, bisa jadi dropshipper untuk produk UKM yang ada di Sulawesi Utara. Nah, nanti ketika kita sudah buka untuk kota-kota besar lainnya di luar Sulawesi Utara, itu teman-teman UKM yang ada di Sulawesi Utara bisa jual produk dari teman-teman UKM yang dari luar Sulawesi Utara. Jadi intinya aplikasi Tole ini nanti kita bisa saling tukar beli jual produk antar UKM di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi Tole itu aplikasi khusus untuk UKM. Itu aja Pak Luki. Bisa dilihat di Play Store. Oke, baik. Silakan Mbak Feni untuk melanjutkan diskusi kita hari ini. Mbak Feni. Iya, jaringan kurang bagus. Iya. Bisa didengar nggak, Pak? Ini ada pertanyaan lagi dari si Noni, dari Bengkulu. Mas Yudi. Iya, ya. Saya bingung, usaha saya aneka kue basah, misalnya risol dan lain-lain. Nah, di sini katanya kalau mengikuti UMKM ini harus produknya yang awet, misalnya kerupuk. Nah, saya bingung memasarkan produk saya yang hanya bertahan 1 hari. Mohon penjelasannya. Baik, Bu Noni. Mohon maaf, ini selama ini Ibu Noni pasarkan produk Ibu Noni di mana ya, Bu Noni? Yang mana Bu Noni? Ya, kayaknya Ibu Noni udah keluar kayaknya. Iya, Mas. Halo. Oh iya, ini sudah ada. Ya, Bu Noni, mohon info, Bu. Produknya Ibu sekarang dijual di mana, Bu? Yang risol dan lain-lain. Dijual sendiri, Mas. Oh, jual sendiri. Ah. Oke. Nah, di sini katanya kalau mengikuti UMKM ini harus produknya yang awet, misalnya kerupuk. Ya, Mas. Di sini ini maksudnya yang di mana, Bu? Ya, kan Adek kan dia kan produknya kan yang awet, yang sampai 6 bulan, sampai 3 bulan. Nah, di sini kan aku kan bingung, sementara kan usaha aku kan bertahun-tahun kan, Mas, kue basah. Ya. Nah, udah berjalan bertahun-tahun. Nah, jadi pas ada usaha UMKM ini, nah katanya yang harus awet. Nah, aku kan bingung. Sementara usahaku yang kue basah udah berjalan bertahun-tahun. Terus mau ganti ke yang awet. Nah, makanya bingung. Nah, yang bilang ke Ibu untuk ikuti UKM ini yang harus produknya yang awet siapa, Bu? Adek. Ya. Jadi gini, Bu, sebenarnya yang dikatakan UMKM itu kan itu enggak semuanya produknya harus awet atau bertahan. Kan artinya kan UMKM usaha mikro kecil menengah. Jadi mau usaha apa? Mau dia produksi, yang penting dia punya usaha itu udah UKM, Bu. Itu udah UKM. Jadi cuman bedanya untuk di masalah pemasaran saja, Bu. Jadi kalau namanya ikuti UKM atau grup UMKM
juga binaannya rumah BUMN Pertamina, yaitu merangkul semua UMKM, kalau nggak salah gitu Pak Lukia. Jadi semua UMKM bisa bergabung tanpa melihat keawetan produknya, Bu. Oh. Gitu. Cuman bedanya di konsep pemasarannya saja. Nah, kalau macam di saya misalnya di Tole, itu ini untuk yang di Tole, Bu ya, dan ini baru seputaran di Sulawesi Utara. Nah, kalau yang UMKM itu yang stok di tempat saya itu harus minimal 3 bulan masa expirednya. Tapi kalau mau yang stok di rumah itu beda akun lagi, Bu. Itu akunnya toko. Nah, karena dia stoknya di rumah, itu bisa produk seperti Ibu yang risol, yang daya tahannya cuma 1 hari itu bisa, tapi beda akun. Tapi tetap dia UKM juga, Bu. Jadi UMKM ini tidak melihat dari segi ketahanan produk. Cuma dilihat itu usaha, Bu. Yang penting dia punya usaha, itu UMKM, Bu. Dan itu bisa bergabung di rumah BUMN. Itu, Bu ya. Pertanyaannya seperti itu, Bu ya. Mudah-mudahan nggak gagal paham saya, Bu. Iya, makanya bingung. Jadi adik kan udah jalankan UMKM kan udah lama. Jadi dia kan yang awet-awet, Mas. Jadi ya kita yang basa-basa ya cuman bertahan 1 hari. Nah bingung. Kayak bikin bolu kan cuma 1 hari. Usahanya. Nah jadi dia bilang kan kalau mau ngikutin UMKM katanya ya yang harus awet. Ngomongnya gitu. Nah, jadi bingung usahanya. Otomatis Mas nambah modal lagi, nambah pemasaran lagi kan. Ya, nah justru Ibu harus rajin gabung dengan UMKM, Bu, supaya ada binaan-binaan. Jadi Ibu tadinya bikin bolu, bikin risol, dan lain-lain itu hanya bertahan 1 hari. Nah, mudah-mudahan nanti ada pelatihan-pelatihan dari rumah BUMN, terutama BUMN Pertamina yang di tempatnya Ibu di Bengkulu. Bisa jadi ada pelatihan-pelatihan yang gimana sih bisa menciptakan produk yang bisa tahan lebih dari 1 hari. Jadi mungkin ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Justru saya sarankan Ibu semakin eksis lagi di grup-grup UKM, Bu, biar tambah-tambah ilmu, tambah relasi gitu kan. Iya. Jadi sekali lagi UKM itu enggak cuma produk yang tahan lama, Bu ya. Iya, Mas. Ya, semangat, Bu. Semangat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Bu Noni? Udah itu aja, Mas. Sementara ini terima kasih atas penjelasannya. Baik, sukses, Bu ya. Ya. Ya, Pak Luki. Oke, kasih Mas Yudi. Jadi untuk sesi tanya jawab kita akhiri dulu di sini ya, karena waktu juga ya akan memisahkan kita. Jadi nanti selesai ini kami kembalikan ke Mbak Feni sebagai moderator. Tapi jangan dulu beranjak ya teman-teman, karena ada kuis dan evaluasi yang nanti ada hadiahnya. Ya, RB Pertamina Minahasa Selatan. Silakan Mbak Feni. Ya, demikianlah pelatihan online kita hari ini. Semoga apa yang sudah dibagikan tadi, materi dari Bapak Yudi Moko Agow, dapat bermanfaat buat kita semua, dan sukses selalu untuk kita. Dan untuk selanjutnya, kita akan ada kuis di WA Group. Pada teman-teman, silakan bergabung. Dan untuk pertemuan kita lewat Zoom meeting pada sore hari ini telah selesai. Salam sukses selalu, dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kita tetap sehat, walaupun di situasi
pandemi COVID-19 ini. Jadi selamat sore semuanya, salam sukses selalu. Bye. Selamat sore, Mbak Feni. Terima kasih Mbak Feni. Dan juga terima kasih ya buat terima kasih buat Pak Wahyudi. Terima kasih banyak untuk materi yang telah disampaikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Cici Eni. Deni siapa? Ibu Marina. Terima kasih RB Minahasa. Salam sukses. Ya, terima kasih ya semuanya untuk sukses yang ikut yang hari ini. Nanti kalau ada yang mau chat atau personal chat langsung ada ke Pak Wahyudi. Nanti nomornya nanti di share di grup WhatsApp. Ya, Semuanya salam sehat. ya, terima kasih Pak Luki. Terima kasih Pak Luki. Terima kasih Pak Ki. Mama Lina Semanganto. Aja dulu. Nggak dapat dengar. Halo. Kayu kirim makan kopi kata Pak Mama Lina ada Semanganto. Mau tunggu pulsa dari Mas Luki. Mana Pak Luki pegangan ada Pak Lia? Mas Luki. Meninggalkan tempat beliau. Mas Luki. Mana nih Mas Luki ini? Meninggalkan tempat. 100 kata betul. Lagi tawa-tawa ini. Oh iya dapat 100. Wow. Iya dapat 100. Mana nih Luki ini? Tawa sekali dia. Dia sudah meninggalkan diri. Mana dia? Dia sudah meninggalkan diri dia. Making quiz dulu. Isi kuis. Habis itu DP cenderamata enggak ada apa? Suruh balik ke WA. Saya suruh balik ke WA, Mama Linda. Mas Luki. Pulsanya berapa Mas Luki? Berapa kata dulu Mama Linda? Baru dapat di K8 Jo kata Yudi cair lagi. Mantap ya. Mas Luki. Berikut kita tuh narasumber awas ngana Mas Luki. Mana nih Mas Luki? Keluar? Keluar stol. Oh, cupse aku Kurang tahun 2 Mama Linda.